Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Febi Argandi. Saya adalah mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Di video kali ini saya akan membahas tentang pemanfaatan limbah peternakan menjadi pupuk berkualitas. Sebelumnya saya akan membahas dulu pengertian limbah secara umum. Pengertian limbah adalah buangan atau material sisa yang dianggap tidak memiliki nilai yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik. Ada juga yang mengatakan bahwa definisi limbah adalah semua material atau buangan yang berasal dari proses teknologi maupun proses alam di mana kehadirannya tidak bermanfaat bagi lingkungan dan tidak memiliki nilai ekonomis. Pada dasarnya, berbagai jenis limbah dihasilkan oleh kegiatan manusia, baik itu kegiatan industri maupun domestik, dan berdampak buruk bagi lingkungan dan juga bagi kesehatan manusia. Pupuk organik atau sisa-sisa limbah yang dimanfaatkan kemudian dijadikan pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti perapukan sisa-sisa tanaman, bangkai hewan, dan manusia yang telah diproses rekayasa dapat berbentuk padat atau cair dan dapat diperkaya dengan mineral dan atau mikroba bermanfaat, memperkaya unsur hara, bahan organik tanah, dan memiliki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Kemudian pengertian dari kompos. Kompos adalah hasil penguraian dari bahan-bahan organik yang dapat dipercepat oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik. Sedangkan pengomposan adalah proses bahan organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. Dari Cromford 2003 dalam makalah pengolahan limbah ternak tahun 2017. Usaha peternakan mempunyai prospek untuk dikembangkan karena tingginya permintaan akan produk energi atau produk peternakan. Usaha peternakan juga memberi keuntungan yang cukup tinggi dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Namun demikian, sebagaimana usaha lainnya, usaha peternakan juga menghasilkan limbah yang dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan. Hewan ternak mengeluarkan kotoran dalam jumlah banyak sebagai hasil limbah. Pada ternak sapi, jumlah kotoran yang dikeluarkan setiap harinya berkisar 12% dari berat tubuh. Apabila tidak diolah dengan baik, akan menjadi limbah serta pencemaran lingkungan. Karena kotoran ternak mengandung NH3, NH, dan senyawa lainnya. Kotoran yang masih mengandung beberapa nutrien di dalamnya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Oleh karena itu, seiring dengan kebijakan otonomi, maka pengembangan usaha peternakan yang dapat meminimalkan limbah peternakan perlu dilakukan oleh semua pihak dengan tujuan untuk menjaga kenyamanan permukiman masyarakat yang tinggal di sekitar areal peternakan.
Salah satu upaya ke arah itu adalah dengan memanfaatkan limbah ternak sebagai pupuk atau menjadikannya sebagai pupuk kompos atau pupuk organik, sehingga dapat memberi nilai tambah bagi usaha ternak yang dilaksanakan oleh pelaku usaha atau pelaku utama. Kemudian manfaat pembuatan pupuk kompos atau pupuk organik ini adalah terdapat berbagai aspek sebagai berikut. Yang pertama ada aspek ekonomi. Poin yang A yaitu menghemat biaya produksi. Yang B mengurangi volume limbah yang dihasilkan dari hewan ternak. Kemudian memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada bahan asalnya atau waktu masih berbentuk kotoran. Kemudian ada juga dari aspek lingkungan. Yang pertama mengurangi polusi udara. Yang kedua mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan kotoran atau limbah ternak. Yang kemudian aspek tanah atau tanaman. Yang pertama ada meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua memperbaiki struktur dan karakteristik tanah. Yang ketiga meningkatkan kapasitas penyerapan air oleh tanah. Yang keempat meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Yang kelima meningkatkan kualitas hasil panen yang mencakupi rasa, nilai gizi, dan jumlah pemanenan. Kemudian yang keenam ada meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam tanah. Dan yang ketujuh menyediakan hormone dan vitamin bagi tanaman. Untuk aspek yang berikutnya adalah tujuan materi. Yang pertama memberikan informasi dan merefresh pengetahuan peserta tentang pemanfaatan ternak atau limbah ternak menjadi pupuk organik. Kemudian yang kedua mendorong pola pemeliharaan ternak. Untuk aspek yang berikutnya adalah manfaat materi. Untuk yang pertama ada terselenggaranya peternakan yang bersih dan terhindar dari pencemaran lingkungan. Yang kedua peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak. Kemudian teroptimalkannya pemanfaatan atau kegunaan kotoran ternak. Kemudian yang keempat ada tertingkatnya ketersediaan pupuk organik secara lokal. Kemudian untuk melakukan percepatan difusi dan penerapan iptek untuk membangun kemandirian masyarakat yang berbasis potensi lokal seperti memanfaatkan limbah kotoran sapi, kita harus mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan limbah kotoran ternak dan juga mengembangkan pengetahuan atau keterampilan masyarakat dalam pengolahan kotoran ternak menjadi energi alternatif atau biogas, pupuk padat dan pupuk cair, sehingga usaha kelompok menjadi tumbuh dan kesejahteraan anggota kelompok atau masyarakat dapat tercapai. Kemudian masuk pada poin yang akan saya bahas berikutnya adalah teknik pemanfaatan limbah ternak sebagai pupuk organik. Yang pertama ada aktivator Stardeck atau pupuk kompos Stardeck. Pupuk kompos Stardeck adalah pupuk organik yang difermentasikan dengan Stardeck dan telah terdekomposisi. Pembuatan pupuk organik tidak terlepas dari proses pengomposan yang diakibatkan oleh mikroba yang berperan sebagai pengurai atau dekomposisi sebagai limbah organik yang dijadikan bahan pembuatan kompos.
Penggunaan mikroba sebagai aktivator untuk memperoleh kompos dengan kualitas yang baik tergantung kepada bahan-bahan yang digunakan, cara pembuatannya, dan kemudian tempat pembuatannya serta lama pengomposan. Kemudian untuk tata cara pembuatan atau pemanfaatan dari limbah ternak, kita bisa menyiapkan alat dan bahan berupa yang pertama sekop, berfungsi untuk membalik atau mengaduk kotoran atau limbah ternak dan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat pupuk kompos. Kemudian terpal berfungsi sebagai penutup. Kemudian bak atau berfungsi sebagai penampung atau tempat fermentasi. Kemudian ember. Setelah itu limbah ternak atau feses sebanyak menyesuaikan saja kebutuhannya mau berapa. Kemudian ada campuran limbah peternakan atau bahan organik seperti dedak, sekam gergaji, dan lain-lainnya. Untuk presentasi berapa kilo yang harus digunakan itu kembali lagi maunya berapa banyak. Kemudian arang sekam atau sekam bakar itu sebanyak, kembali lagi maunya berapa banyak, itu tergantung ke Anda yang akan membuat. Kemudian kapur dolomit ini tergantung Anda lagi maunya berapa. Kemudian start deck ini bisa ditemukan di toko-toko pertanian. Untuk berapa banyak itu kembali lagi ke Anda maunya berapa. Kemudian untuk cara kerja atau pembuatan dari pupuk kompos ini setelah kita menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama, kotoran ternak atau feses dihaluskan dengan cara digiling, dicacah, dan ditumbuk. Untuk yang kedua, campurkan feses dengan arang sekam dan stardek serta dolomit. Kemudian yang ketiga, aduk disertakan dengan penyiraman secara merata dan homogen sekitar kadar air 60%. Kemudian bentuk gundukan atau sesuaikan dengan tempat pembuatan kompos stardek yang tersedia, atau biasa ketinggian gundukannya itu setinggi 50 sampai 60 cm. Kemudian lakukan pengontrolan atau pengadukan setiap 7 hari. Gunanya adalah untuk mempercepat proses dekomposisi atau menstabilkan suhu dari si pupuk kompos ini tadi. Kemudian untuk proses berikutnya, biasanya proses fermentasi telah berakhir setelah 20 sampai 30 hari dengan ditandai menurunnya suhu mencapai 40 sampai 50 derajat Celcius. Dengan struktur hasilnya lebih halus, warnanya coklat kehitaman, tidak mengeluarkan bau menyengat. Dan kemudian setelah fase yang berikutnya adalah disaring, kemudian dikemas, disimpan sesuai dengan tujuan, atau mau dijual atau digunakan pribadi itu terserah, lagi-lagi kembali ke Anda. Kemudian ditempatkan pada tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung dan air hujan, atau usahakan jangan disimpan di tempat yang lembab, tapi disimpan di tempat yang kering, memang benar-benar kering. Kemudian konstruksi tempat pembuatan pupuk kompos stardek atau hanjuran, ini tempatnya ya. Kemudian yang pertama, bak yang dibagi menjadi 4 ruang dengan tinggi 50 sampai 60 cm dengan panjang dan lebar disesuaikan dengan kebutuhan. Bak apabila memungkinkan sisi bak dapat dibongkar pasang. Bak perlu diberi atap supaya terhindar dari sinar matahari langsung dan percikan air hujan. Untuk bak yang beralaskan tanah perlu dilapisi pasir atau tanah subur. Yang kedua, aktivator atau EM4
pupuk boksi. Bokasi adalah hasil fermentasi bahan-bahan organik seperti sekam, serbuk gergaji, jerami, kotoran, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut dihasilkan dengan bantuan mikroorganisme aktivator yang mempercepat proses fermentasi. Campuran mikroorganisme yang digunakan untuk mempercepat fermentasi dikenal sebagai efektif mikroorganisme atau EM. Penggunaan EM hanya mempercepat proses fermentasi, tetapi juga menekan bau yang biasanya muncul pada proses penguraian bahan organik. Kemudian ada jenis bokasi dan bahan untuk membuat pupuk kompos bokasi ini tadi. Kita harus menyiapkan bahan, alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama ada ember, yang kedua cangkul atau sekop, yang ketiga gembor, yang keempat plastik atau terpal untuk penutup, yang kelima timbangan, yang ketujuh sak atau karung atau kantong plastik yang nanti gunanya akan digunakan sebagai wadah untuk menyimpan si pupuk kompos ini tadi. Kemudian bahan yang digunakan dalam pembuatan bokasi pupuk kotoran sapi antara lain, yang pertama pupuk kandang atau kotoran ternak sebanyak 80 kg atau 80%. Kemudian sekam atau bahan organik lainnya sebanyak 10 kg atau 10%. Kemudian dedak sebanyak 10 kg atau 10%. Tetes tebu atau gula sebanyak 2 sendok makan atau 100 ml atau kembali lagi secukupnya. Dan kemudian ada juga EM4 sebanyak 2 sendok makan 100 ml dan secukupnya lagi. Setelah itu diberi air dengan kapasitas secukupnya. Kemudian lanjut pada bagian langkah kerja. Di sini langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah dibuatnya larutan dari EM4 yang dicampur dengan tetes tebu atau gula dan air dengan perbandingan 1 mili banding 1 mili banding 1 liter air. Bahan pupuk kandang kotoran sapi, arang sekam, dan dedak dicampur merata di atas lantai yang kering. Kemudian bahan pupuk kandang, kotoran sapi, arang sekam, dan dedak dicampur merata di atas lantai yang kering. Yang ketiga, larutan EM4 disiramkan menggunakan gembor secara perlahan dan bertahap sehingga terbentuk adonan yang seperti berbentuk jika dikepal dengan tangan, maka tidak ada air yang keluar dari adonan tersebut. Begitu juga apabila kepalan dilepaskan, maka adonan kembali mengembang atau kandungan air sekitar 30%. Kemudian yang keempat, adonan selanjutnya dibuat menjadi gundukan setinggi 15-20 cm. Gundukan lanjutnya ditutup dengan terpal atau plastik plastik tebal selama 7-14 hari. Selama dalam proses, suhu bahan adonan dipertahankan antara 40-60 derajat Celcius. Jika suhu bahan melebihi 600 derajat Celcius, maka karung penutup dibuka dan bahan adonan dibolak-balik. Dan selanjutnya kita selama proses suhu dapat pembuatan bokasi ini dikatakan berhasil jika bahan pembuatan terfermentasi dengan baik. Ciri-cirinya adalah bokasi akan ditumbuhi oleh jamur yang berwarna putih dan aromanya sedap. Kemudian sedangkan jika dihasilkan bokasi yang berbau busuk, maka pembuatan bokasi dinyatakan gagal. Bokasi yang sudah jadi sebaiknya langsung digunakan. Jika bokasi ingin disimpan terlebih dahulu, maka
bokasi harus dikeringkan terlebih dahulu dengan cara menganginkan di atas lantai hingga kering, sehingga setelah kering bokasi dapat dikemas dalam kantong plastik. Jadi kesimpulan dari yang saya bahas ini adalah dengan kita memanfaatkan limbah ternak akan memberikan dampak yang sangat baik untuk kita, yaitu akan mengurangi jumlah pengeluaran uang untuk pengadaan pupuk untuk memupuk tanaman pertanian atau tanaman hias milik petani. Kemudian akan menjaga keasrian lingkungan dan menghindari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kotoran atau limbah ternak. Jadi saya rasa itu pembahasan yang dapat saya berikan untuk rekan atau saudara-saudara pertanian. Saya harap bisa digunakan sebagai referensi dalam pemanfaatan limbah ternak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.